Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji UKIM, perkenalkan saya Mang Riyadi, mahasiswa PBG dalam jabatan kategori 1 Program Studi Pendidikan IPS Universitas Negeri Malang. Pada hari ini Rabu 16 Agustus 2023 akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIM di kelas 7B dengan model pembelajaran problem based learning pada materi kerjasama. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Wali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Tetap semangat. Ya, tepuk tangan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik. Baik anak-anak, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Saya. Ya, Saskia ya. Kita doakan semoga sehat sehingga bisa berkumpul dan masuk ke sekolah seperti biasa, seperti itu ya. Sebelum kita awali pada pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dengan khusyuk abata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Baik, silakan dipersiapkan dulu semua buku pelajarannya. Alat tulisnya sudah siap semuanya? Sudah bersih ya? Bagus, karena tadi Bapak lihat. Nah, sebelum kita belajar, perlu Bapak sampaikan aturan selama pembelajaran sehingga kita bisa mencapai tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama yaitu tepat waktu. Ya, tepat waktu masuk kelas atau ketika mengumpulkan tugas nanti. Yang kedua, berpartisipasi aktif ketika diskusi, ketika ditanya, dan seterusnya. Yang ketiga, saling menghargai, terutama ketika kalian diskusi, ya harus saling menghargai pendapat temannya, tidak boleh langsung menyalahkan, ya, dan seterusnya. Kemudian yang keempat adalah menjaga ketertiban, ya. Jadi selama pembelajaran diharapkan kalian tertib agar kalian fokus untuk mencapai tujuan pembelajaran hari ini. Kemudian yang terakhir adalah menjaga kebersihan. Jadi itu aturan kelas yang harus kita patuhi bersama agar pembelajaran kita sukses dan berhasil. Nah baik, sebelum pembelajaran juga silakan disimak video motivasi ini agar kita suka dan senantiasa kita untuk selalu bekerja sama dan berbagi kepada orang lain. Silakan dilihat ke depan.
Nah ya, jadi itu tentang pentingnya kita saling bekerja sama, saling membantu agar ya tujuan bersama itu cepat selesai dan mudah dilaksanakan. Jadi kalau kalian ingin mengerjakan sesuatu yang sifatnya berkelompok bersama-sama, harus dikerjakan secara bersama-sama. Jangan sampai ada yang bekerja, satunya ada yang diam atau memberatkan. Jadi semuanya harus bekerja sehingga pekerjaan itu cepat selesai dan ringan. Nah, minggu kemarin kalau Bapak masih ingat, kita belajar tentang interaksi sosial. Kita belajar pengertiannya, belajar syarat-syaratnya, belajar faktor-faktornya. Coba, apakah kalian masih ingat ada? Iya. Masih ya? Kalian tahu siapa yang bisa mengulang apa yang dimaksud dengan interaksi sosial? Siapa? Iya. Silakan Dania. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik individu dengan individu, individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Ya betul betul Dania. Minggu kemarin kita juga belajar tentang syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Siapa yang masih ingat? Baik, silakan Selvi. Syarat interaksi sosial yaitu kontak sosial dan komunikasi. Iya betul, tepuk tangan untuk Selvi. Kemudian juga kita belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Siapa yang bisa menyebutkan? Ya, silakan Simia. Faktor yang mempengaruhi interaksi sosial yaitu edukasi, sugesti, identifikasi, empati, motivasi, dan simpati. Ya, tepuk tangan untuk Simia. Jadi ya, sudah betul semua, berarti kalian masih ingat pelajaran minggu kemarin. Nah, interaksi sosial itu ya sifatnya positif, tapi juga ada yang bersifat negatif atau ada yang berbentuk negatif. Tapi banyak yang berbentuk positif. Misalnya kita sering membantu orang tua, kita sering membantu teman sehingga pekerjaan orang tua, pekerjaan teman itu cepat selesai dan mudah dilaksanakan. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Jadi materi kita hari ini yaitu tentang salah satu bentuk interaksi sosial yang berupa kerjasama. Karena kerjasama ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya tadi membantu ibu, membantu ayah, membantu teman, membantu saudara dalam berbagai macam pekerjaan. Nah, untuk itu tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, setelah kalian nanti menyimak video, kalian bisa menjelaskan apa yang dimaksud kerjasama. Kemudian yang kedua, kalian juga bisa menjelaskan bentuk-bentuk kerjasama itu apa saja dan bagaimana. Kemudian yang ketiga, kalian bisa menganalisis jika kerjasama tidak dilaksanakan, apa dampak yang akan terjadi pada kita semua atau pada masyarakat. Kemudian yang keempat, kalian nanti bisa menyajikan laporan hasil diskusi dengan tulisan rapi ke dalam bentuk LKPD yang sudah Bapak siapkan. Kemudian yang terakhir, kalian bisa mempresentasikan hasil diskusi kalian yang telah kalian tulis di dalam LKPD. Jadi seperti itu. Itu tujuan pembelajaran kita ya. Nah, oleh karena itu, materi kita dan tujuan yang sudah Bapak sampaikan itu sangat penting di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kita setiap hari pasti bekerja sama membantu orang lain. Sehingganya kalian diharapkan fokus ya dan benar-benar bisa memahami materi hari ini. Baik. Nah, untuk itu selama proses pembelajaran ini kalian akan dinilai ya. Apa saja yang dinilai Bapak? Yang pertama, sikap. Ya, sikapnya akan dinilai. Apakah kalian tertib, disiplin, tepat waktu atau tidak? Seperti itu. Ketika berdiskusi, ya, apakah kalian tertib atau tidak? Ya. Kemudian yang kedua, penilaian pengetahuan. Ya, nanti di akhir akan Bapak berikan tes, ya, post tes berupa evaluasi. Silakan itu dikerjakan secara mandiri dan itu akan dijadikan nilai pengetahuan. Yang ketiga, penilaian keterampilan. Jadi selama kalian diskusi itu akan dinilai apakah kalian termasuk yang aktif memberikan pendapat
ya aktif menulis atau diam atau malah mengganggu temannya, itu akan dan juga hasil dari diskusi kalian yang kalian tulis itu juga akan dinilai. Kemudian ketika presentasi kalian juga akan dinilai. Seperti itu. Bisa berpahami anak-anak? Ya. Pembelajaran kita hari ini akan mengikuti langkah-langkah ini. Silakan disimak ya. Jadi tahapan kegiatan pembelajaran hari ini dimulai dari yang pertama, nanti akan disampaikan materi dalam bentuk video. Kemudian setelah itu kalian akan diberikan suatu permasalahan, ya, permasalahan yang terjadi di Kabupaten Sumeneb di sekitar kita. Kemudian yang ketiga, kalian akan dibentuk menjadi beberapa kelompok. Kemudian kelompok itu nanti memecahkan dari masalah yang ada. Kemudian yang terakhir, kalian bisa mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, ya, atau pemecahan dari masalah yang kalian temukan. Jadi itu langkah-langkah kegiatan pembelajaran kita hari ini, ya. Nah, sebelum kita belajar materi hari ini, Bapak ingin mengecek kemampuan awal kalian tentang materi hari ini, ya. Silakan itu dikerjakan soal tes awal untuk mengetahui mengukur kemampuan kalian. Silakan dikerjakan secara individu. Baik, silakan diamati gambar ini, ya. Nah, ini gambar apa kira-kira? Gotong royong, ya, kerja bakti membersihkan lingkungan. Kira-kira ini baik apa buruk? Baik, ya. Kemudian ini ada apa? Ini ada tawuran, ya. Ada tawuran antar kelompok geng atau di antar geng ini. Jadi kira-kira ini positif atau negatif? Negatif. Yang positif yang mana? Yang timur apa yang sebelah barat? Yang timur. Jadi yang positif yang timur termasuk kerjasama. Jadi untuk memahami materi kerjasama, silakan disimak video berikut. Silakan disimak sambil lalu dicatat. Sudah ya, itu tadi sekilas video pengantar tentang materi kerjasama. Dari video yang ditampilkan di depan, kalau Bapak ingin minta tanggapannya, ya, apakah kalian paham atau tidak apa? Yang pertama, pengertian kerjasama apa? Ya, silakan. Kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan dua orang atau lebih. Ya betul, tepuk tangan kemudian. Jadi itu ya, kerjasama itu adalah kegiatan yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Misalnya membersihkan selokan dan seterusnya. Kemudian tadi kalian sudah menyimak tentang bentuk-bentuk kerjasama. Siapa yang bisa? Ya, silakan. Iya betul. Jadi kerjasama itu ada beberapa bentuk, ya. Ada gotong royong, ada koalisi, kooptasi, bergaining, joint venture, ya. Jadi itu bentuk-bentuk kerjasama. Nah, silakan diamati gambar ini. Nah, ini gambar apa kira-kira? Gotong royong membersihkan. Kira-kira kalau ini tidak dikerjakan apa dampaknya? Ya. Jadi jika gotong royong membersihkan selokan ini tidak dikerjakan, maka kemungkinan ketika hujan deras akan terjadi banjir seperti itu. Nah, sebagai contoh nyata, coba kita simak video berikut ini tentang terjadinya banjir, ya.
luar biasa untuk memakai Sumeneb Jawa Timur selama 2 bulan terakhir. Bagi pekerja desa Nambang Selatan Sarki dan juga desa Konteng di Kecamatan Bantuan Sumeneb Jawa Timur semakin tinggi. Saat ini banjir mencapai ketinggian sekitar 50 cm. Selain merendam permukiman warga, banjir juga membawa ratusan hektar sawah yang baru ditanami bibit membuat jalan nasional. Nah, tadi kalian sudah menyimak tentang video ya, video terjadinya banjir. Dari video dan gambar yang Bapak tampilkan tadi, kira-kira ada pertanyaan? Ya, silakan. Ya, kira-kira faktor apa saja sehingga menyebabkan terjadinya banjir tadi itu ya? Kemudian ada pertanyaan lain? Ya, silakan. Bagaimana cara yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya banjir? Ya, bagaimana cara yang bisa kita lakukan bersama untuk mencegah terjadinya banjir itu agar tidak terjadi lagi? Ada pertanyaan lain? Ya, silakan. Apa dampak jatuhnya banjir bagi orang sehari-hari? Ya, jika banjir terjadi, pertanyaannya bagus itu ya. Jika banjir terjadi, kira-kira apa dampaknya bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya yang ada di masyarakat? Nah, seperti itu. Nah, pertanyaan-pertanyaan itulah yang akan kalian diskusikan nanti, yang akan kalian cari solusinya sehingga banjir di Sumeneb khususnya di Desa Buangan tidak terjadi lagi. Nanti kalian akan diberikan LKPD. Jadi ini LKPD-nya. Di sini kalian silakan nanti tulis nama-nama anggota kelompoknya siapa. Kemudian ini ada kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajarannya apa, dan petunjuk belajarnya. Ya, jadi kalian bisa nanti baca ini. Nah, ini artikelnya dibaca dulu. Kemudian setelah itu kalian jawab setiap dari pertanyaan yang berkaitan dengan artikel tadi tentang banjir di Desa Kabupaten Sumeneb seperti itu. Jadi sekarang silakan bentuk kelompok sudah ya. Ini sudah sesuai dengan kelompok yang Bapak bagi di grup WA tadi. Ya. Jadi itu sudah Bapak bagi kelompoknya ya sesuai dengan grup WA. Tapi Bapak namakan satu kelompok Soekarno sesuai dengan nama-nama presiden kita. Kelompok 2 kelompok Presiden Soeharto. Kelompok ketiga Presiden B.J. Habibie. Kelompok keempat Presiden Abdurrahman Wahid. Kelompok 5 Presiden Megawati. Jadi itu sudah Bapak berikan artikel dan bahan ajarnya, LKPD dan bahan ajar. Silakan dibaca dulu artikelnya, ya. Kemudian kalian jawab dengan menggunakan berbagai sumber dari buku, kemudian dari bahan ajar yang Bapak berikan, dan juga dari internet, dari HP ya. Bisa kalian cari nanti jawabannya apa. Kemudian jawabannya nanti ditaruh di kertas ini ya, seperti itu. Baik, silakan semuanya berdiskusi ya, mencari jawaban untuk menjawab dari masalah-masalah yang ada di masalah ini. Ya.
Masalah yang pertama misalnya wacana apa, jadi tinggal nulis. Kemudian apa saja faktor penyebab banjir. Yang ketiga, bagaimana dampak banjir. Yang keempat, bagaimana cara mencegah terjadinya banjir. Kemudian yang kelima, bagaimana cara solusi dapat dilakukan untuk mengatasi dampak ketika terjadi banjir. Silakan mulai berdiskusi. Ini kelompok Megawati Soekarno Putri ya, atau kelompok 5. Apakah ada kesulitan? Tidak ada ya. Kalau Bapak lihat jawabannya sudah bagus, jadi silakan dicari, dilengkapi dari internet, dari bahan ajar yang Bapak berikan dan dari buku paket yang kalian miliki ya. Silakan. Yang kompak kalau mengerjakan. Ini kelompok Soeharto, kelompok 2. Apakah ada kesulitan? Tidak ada yang bagus dan jawabannya sudah hampir lengkap ini, sudah bagus. Silakan dilengkapi, dicari dari kedua itu sebanyak sumber ya. Ini kelompok Abdurrahman Wahid, Presiden Abdurrahman Wahid, kelompok 4 ya. Apakah ada kesulitan? Tidak ada ya. Nah ini sebenarnya sudah lengkap juga jawabannya. Silakan semuanya aktif berdiskusi. Kalau ada kesulitan silakan ditanyakan ke Bapak ya. Ini kelompok 1 atau kelompok Presiden Soekarno. Apakah ada kesulitan di sini? Tidak ada ya. Kalau Bapak lihat jawabannya sudah lengkap, sudah bagus. Silakan dilengkapi untuk jawaban nomor 5. Dicari dari bahan ajar yang Bapak berikan atau dari buku atau dari internet ya. Sudah selesai semua diskusinya anak-anak? Sudah ya? Baik, sebelum kalian presentasi, mari kita icebreaking dulu agar kalian lebih fresh lagi, karena dari tadi kalian sudah capek, sudah berdiskusi ya. Suatu permasalahan.
Jadi speakingnya, kalau Bapak bilang selamat pagi, maka tepuk satu, selamat pagi. Misalnya ya. Kemudian kalau selamat siang, tepuknya 2 kali. Kalau selamat malam, tepuknya 3 kali. Jadi seperti itu. Sudah siap? Siap. Selamat pagi, siang, malam, pagi, malam, sore. Nah, berarti tidak fokus. Tidak ada sore. Yang ada pagi, siang, dan malam. Yuk fokus-fokus. Setelah ini presentasi. Ulang. Pagi, siang, malam, siang, pagi, sore. Sudah, tepuk tangan. Sudah ya. Sekarang adalah presentasi. Silakan dari kelompok 1, yaitu kelompok Presiden Soekarno untuk maju ke depan membacakan hasil diskusinya. Silakan tepuk tangan untuk kelompok Presiden Soekarno. Baik, ini dari kelompok 1 atau kelompok Presiden Soekarno, silakan dibacakan hasil diskusinya. Informasi yang dapat di atas adalah terjadinya banjir di Desa Muangan. Faktor penyebab terjadinya banjir: intensitas hujan cukup tinggi, saluran air yang tersumbat akibat sampah, bangunan di tepi sungai, dampak banjir terhadap kehidupan masyarakat, menimbulkan kerugian ekonomi, kesulitan air bersih, melumpuhkan aktivitas masyarakat. Solusi atau cara mencegah banjir yaitu tidak membuang sampah ke sungai, tidak mendirikan bangunan di pinggiran sungai, rutin membersihkan saluran air dengan gotong-royong, solusi mengatasi dampak yang terjadi akibat banjir, kerjasama masyarakat dan pemerintah kerusakan lingkungan, dan membantu korban yang membutuhkan. Sudah ya? Baik, apakah ada tanggapan dari kelompok lain atau pertanyaan? Silakan. Jawaban dari kelompok 1 tadi sudah bagus dan lengkap. Cuma saya ingin menambahkan bahwa kerja bersama dan gotong royong antar warga sangat diperlukan, baik untuk mencegah terjadinya banjir maupun setelah terjadinya banjir. Iya, bagus. Itu dilengkapi sama kelompok Soeharto atau kelompok 2 ya. Bahwa untuk mencegah terjadinya banjir tidak hanya melakukan kegiatan yang sudah disampaikan kelompok Soekarno, tetapi perlu adanya kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah daerah untuk membersihkan lingkungan. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kemudian sekarang kelompok Soeharto atau kelompok 2. Silakan maju ke depan. Baik, silakan kelompok 2. Informasi yang didapat dari bencana di atas adalah banjir yang menenggelamkan 60 rumah desa Muangan. 2. Faktor penyebab terjadinya banjir: A. Curah hujan yang tinggi, B. Sungai yang dangkal, C. Banyaknya sampah. 3. Dampak banjir terhadap masyarakat: A. Aktivitas masyarakat terganggu, B. Banyak tanaman yang mati, C. Menimbulkan masalah kesehatan. 4. Solusi atau cara mencegah banjir yaitu: A. Kerjasama menjaga kebersihan lingkungan, B. Melakukan sungai secara rutin, C. Tidak menebang pohon sembarangan. 5. Solusi mengatasi dampak banjir: A. Kerjasama masyarakat membersihkan lingkungan akibat banjir, B. Memberikan bantuan pada petani banjir, dan C. Memperbaiki kerusakan akibat banjir. Sudah ada tanggapan dari kelompok lain? Silakan. Ya, silakan dari kelompok 5 atau kelompok Megawati. Dari pemaparan kelompok 2 sudah bagus, dan saya ingin menambahkan bahwa untuk mencegah terjadinya banjir juga harus adanya kesadaran masyarakat dan untuk tidak membuang sampah pada sungai atau sembarangan. Iya, betul, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok Soeharto. Baik, itu ya tambahan dari kelompok Megawati, betul. Baik, selanjutnya silakan kelompok 3 atau kelompok BJPB untuk mempresentasikan hasilnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Informasi yang didapat dari bencana di atas adalah banjir di Desa Muangan. Faktor penyebab terjadinya banjir antara lain yaitu: A. Penebangan hutan secara liar,
B. Minimnya daerah resapan air. C. Sungai yang dangkal. Dampak banjir terhadap kehidupan masyarakat yaitu A. Masyarakat tidak bebas bepergian. B. Kekurangan air bersih. C. Tanaman padi masyarakat banyak yang gagal panen. D. Tradisi dan kesenian masyarakat tidak terlaksana. Solusi atau cara menjaga banjir yaitu A. Hindari penerbangan ke sejarah liar. Baik, itu tadi dari kelompok 3 atau kelompok BJHBB. Ada pertanyaan atau tanggapan? Tidak ada ya. Tepuk tangan untuk kelompok BJHBB. Selanjutnya kelompok dari Presiden Abdurrahman Wahid atau kelompok 4, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Informasi yang didapat dari bencana di atas adalah terjadinya desa Mangan menyebabkan begitu nasional. 2. Faktor menyebab terjadinya banjir. A. Banyak sampah di sungai. B. Sungai yang dangkal sehingga sering meluap ketika hujan. C. Saluran air yang tersumbat. D. Dahan resapan air kurang. 3. Dampak banjir terhadap masyarakat. A. Surutnya air bersih. B. Aktivitas masyarakat terganggu. C. Banyak kerusakan lingkungan. D. Tanaman padi gagal panen. 4. Solusi mencegah banjir. A. Membuang sampah pada tempatnya. B. Kerja bakti membersihkan selokan. C. Mengerukkan sungai. Baik, itulah tadi dari presentasi dari kelompok 4. Ada pertanyaan atau tanggapan? Tidak ada ya, sudah bagus, sudah lengkap. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil jawaban atau diskusi kami. Yang pertama, informasi yang kami dapat dari wacana di atas adalah banjir di desa memakan Saronggi. 2. Penyebab terjadinya banjir yaitu intensitas hujan cukup tinggi. B. Badannya sampah di sungai dan sungai yang dangkal. 3. Dampak terjadinya banjir yaitu panen, aktivitas masyarakat terganggu dan kegiatan budaya terganggu. 4. Solusi mencegah banjir, tidak membuang sampah ke sungai, kerja bakti. Itulah presentasi dari kelompok 5, kelompok terakhir atau kelompok Megawati. Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Baik, aplaus yang meriah untuk kelompok 5. Nah, tadi kalian sudah mempresentasikan hasil diskusinya dari kelompok Presiden Soekarno sampai kelompok Presiden Megawati. Sudah selesai semua. Tepuk tangan kita semua. Nah, sekarang masuk kepada kegiatan penutup, yaitu kesimpulan. Coba siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Siapa? Ya, silakan. Kerjasama dan gotong royong sangat diperlukan antar masyarakat maupun dalam pemerintah setempat untuk menjaga lingkungan tidak terjadi banjir. Iya, betul, tepuk tangan. Jadi kerjasama antar masyarakat dengan pemerintah itu sangat penting untuk membersihkan lingkungan, mencegah terjadinya banjir. Atau ketika banjir itu terdatang, bisa bekerja sama di dalam membersihkan sisa-sisa banjir. Dan juga bisa bekerja sama di dalam memberikan bantuan terhadap korban banjir. Sangat bagus ya kesimpulannya. Nah, selanjutnya Bapak akan memberikan evaluasi untuk mengukur apakah kalian memahami materi hari ini atau tidak ya. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Kalau sudah silakan dikumpulkan. Tadi kalian sudah mengerjakan proses yang Bapak berikan dan sudah dikumpulkan. Nah, sekarang kita masuk kepada refleksi ya, yaitu apakah kegiatan pembelajaran hari ini menyenangkan? Kalau menyenangkan silakan tertawa. Kalau tidak menyenangkan silakan kepalanya dipegang. Silakan. Oh, semuanya tertawa ya. Baik, mungkin ada perwakilan
Mungkin ada perwakilan yang bisa menyampaikan perasaan pembelajaran hari ini, siapa? Ya, silakan. Refleksi hari ini menyenangkan karena kita bisa melakukan banyak aktivitas belajar tidak hanya dia mendengarkan, tapi juga diajak untuk menjadi solusi dari masalah yang terjadi di kita seperti di desa Mangan Anak. Iya, ini kata Zaskia, ternyata pembelajaran hari ini menyenangkan karena melibatkan banyak aktivitas kepada kalian, terutama ya kita diajak untuk memecahkan masalah terjadinya banjir di desa Moangan. Ada tanggapan lain atau masukan lain? Siapa? Iya, silakan. Nampaknya pada pembelajaran selanjutnya kita bisa belajar dengan metode bermain. Iya, menurut Sinia katanya pembelajaran selanjutnya kita menggunakan metode pembelajaran game ya agar lebih asik, lebih seru. Baik, sebelum Bapak akhiri ya sebagai tindak lanjut silakan di rumah nanti dikerjakan halaman 80 masih tentang kerjasama ya, silakan itu dikerjakan dan minggu depan dikumpulkan ke Bapak seperti itu ya. Minggu depan kita akan belajar tentang terbentuknya lembaga sosial. Seperti itu ya. Silakan dipelajari dulu di rumah agar kalian benar-benar paham. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.